Marah. Bu Leila yang baik. Saya 36 tahun mempunyai persoalan yang sangat berat. Suami saya 36 tahun, pemarah sekali. Hampir tiap hari meledak marahnya. Bahkan ada kalanya beberapa kali dalam sehari. Lebih sukar lagi sebab marahnya terjadi karena soal kecil-kecil saja dan tidak cepat reda, berlarut-larut terus. Saya khawatir sekali dengan perkembangan kedua anak saya, terutama pada yang terkecil 4 tahun. Mereka jadi pemurung dan sering menangis. Keadaan ini sudah berlangsung cukup lama dan sekarang lebih parah lagi. Saya sudah berusaha keras agar suasana rumah tidak menyulut kemarahannya. Menjaga agar anak-anak tenang dan rumah terawat. Dulu keadaan lebih mudah ketika ia jarang di rumah sebab belajar untuk S3. Saya berpendidikan S2 dan bekerja. Namun sekarang, ia sering di rumah sebab sudah beberapa kali di PHK. Saya juga mengerti dia frustrasi sebab pekerjaan yang dia inginkan belum kunjung didapat. Namun siapa sih yang tidak frustrasi sekarang, Bu? Mengapa ia tidak mau agak toleran? Juga pada anaknya yang masih kecil. Soal sepele saja dapat membuat ia meledak berkepanjangan. Misalkan beberapa minggu yang lalu, tanpa sengaja si bungsu ketika makan menumpahkan sedikit saus tomat di bajunya. Langsung ayahnya marah. Dengan suara keras, ia menyuruh anak kami mencuci noda itu. Ketika saya akan menolong si kecil, ayahnya lebih marah lagi. Lah berteriak mata melotot dan muka merah padam. Dia menyuruh si bungsu melepaskan bajunya. Karena takut, anak saya menangis dan ayahnya lebih marah lagi. Ditariknya baju anak saya dan dibuangnya. Masih belum puas ia menyiramkan air gelas kepadanya sambil terus-menerus berteriak memarahinya. Bulan lalu anak sulung kami 7 tahun. Ketika akan berangkat ujian lupa memakai arlojinya sebab ia sibuk mempersiapkan alat tulisnya. Ketika melihat itu, ayahnya jadi marah sekali dan terus-menerus memarahinya dengan suara keras dan mata melotot. Setelah arloji dipakai dan si sulung minta maaf berulang kali, ayahnya tetap marah sambil berteriak. Ia mengatakan seumur hidupnya tidak akan dibelikan arloji lagi dan itu diulang terus. Sampai anak menangis dan terlambat. Kejadian seperti ini sering terjadi. Tidak hanya di rumah, tetapi juga di tempat umum, di restoran, di mal, di depan rumah, di mana saja. Kalau marah barang-barang di rumah tidak aman. Sampai tidak ada perabotan dan barang pecah belah kami yang masih utuh. Kalau melempar seringkali ditujukan ke orang yang dimarahi. Saya pernah mengelak lemparannya. Dan pot kembang itu mengenai jendela kaca sampai pecah. Bukan hanya perabotan dan perhiasan rumah, binatang piaraan kami juga jadi korban. Pernah dia begitu marah kepada saya. Sebab ketika dia pulang masih tercium bau harum karena saya membuat kue buat anak-anak. Dia tidak suka itu dan begitu marah sampai ikan di akuarium diiris-iris olehnya. Dia tetap melakukannya meski saya dan anak-anak menangis sebab kami sangat sayang pada ikan itu. Pernah saya dan anak-anak pergi berlibur ke rumah orang tua saya yang jaraknya 70 km dari tempat kami tinggal. Saya mengendarai mobil ke sana. Sesampai di sana sudah malam. Tidak lama lagi saya menerima telepon dari suami menanyakan kunci lemari. Saya tidak membawanya. Mungkin ia lupa meletakkan di mana. Tetapi ia tetap minta saya pulang meski sudah larut malam dan anak-anak sudah sangat lelah. Lah berteriak-teriak di telepon dan mengancam akan merusak tanaman kembang kesayangan saya jika tidak pulang. Masih sangat banyak sikapnya yang begitu. Ibu Leila, saya tidak hanya merasa sedih dan tertekan, tetapi juga merasa lelah sekali dengan kemarahannya yang sudah sekitar 10 tahun ini. Adik suami pernah bilang, dia heran saya dapat bertahan hidup dengan kakaknya. Mengapa ia begitu ya Bu? Dan bagaimana caranya untuk mengurangi kemarahannya ya Bu? Dan bagaimana cara menyelamatkan anak-anak? Nyonya S di Jatim. Nyonya S yang baik. Sungguh tegang dan menakutkan tinggal bersama orang yang mudah meledak, bagai tinggal di kandang buaya tiap saat siap diterkam. Bukan hanya anak-anak, Anda juga sangat menderita. Ini sudah berlangsung lama dan semakin parah.
Jika dilihat penyebab kemarahannya adalah soal sepele yang biasanya tidak membuat orang lain marah, maka suami Anda termasuk golongan pemarah. Ada 20% orang tergolong di sini. Seorang peneliti gigi, Dr. Redford, mendapatkan bahwa orang yang marah sedang memasukkan racun arsenik ke dalam tubuhnya. Pelan-pelan akan merusak sistem tubuhnya sendiri. Tentu saja racun arsenik psikologis merusak pula orang di sekitarnya, terutama Anda dan anak-anak yang paling sering ada di dekatnya. Untuk menetralkan racun itu, sebaiknya Anda dan anak-anak memerlukan banyak dosis rasa aman dan nyaman. Adakah tempat yang menyembuhkan itu? Sebenarnya inti dari kemarahan adalah adanya rasa benci sebab apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Konconya adalah sikap yang sinis dan perilaku yang agresif. Si pemarah merasa dirinya lah yang paling baik dan benar. Ada pula ahli yang mengatakan sikap pemarah ini adalah kebiasaan. Sebab sering dipenuhi kehendaknya jika ia meledak marah ketika kecil, jadi berlanjut hingga dewasa. Bradford, yang juga pemarah, tahu betul dampak negatifnya, terutama untuk keluarganya, orang-orang yang paling dekat dengan dia. Karena ingin menyelamatkan keluarganya juga ingin bebas dari nafsu merugikan itu, dia teliti seluk-beluk marah. Beberapa sarannya untuk mengurangi marah adalah: pertama, buatlah peta kebencian. Untuk lebih mengerti diri sendiri dan kemarahannya, catatlah dengan teliti tiap hari pikiran dan perasaan marah yang muncul. Dari dongkol kecil-kecilan sampai kemarahan yang hebat. Catatlah kapan, mengapa, bagaimana pikiran dan perasaannya serta apa saja yang menimbulkan amarah itu. Catatan ini perlu sebagai pola, agar tampak soal apa saja yang menjadi biang kerok kemarahannya, kapan terjadinya dan di mana, dan apa akibat kemarahannya. Tiap malam catatan ini dinilai kembali dan dipikirkan cara apa yang lebih baik dilakukan, dan adakah kemajuan jika diperbaiki. Kedua, uji kembali pikiran yang menimbulkan marah. Kalau Anda memaki-maki di sepanjang jalan yang macet, hasilnya jalanan tetap macet. Yang bertambah adalah racun arsenik dalam tubuh Anda. Tambah besar dan lama marahnya, tambah berat dampak negatif buat diri Anda, juga buat orang yang duduk di samping Anda. Ujilah pikiran dan perasaan Anda. Buat apa marah-marah di jalan macet? Bukankah lebih baik memutar kaset dan ikut bernyanyi? Buat apa anak dimarahi sebab bajunya kena saus tomat? Itu kan lumrah. Namanya juga anak kecil. Untung sendoknya tidak tertelan. Ketiga, stop. Ini adalah model Ornstein. Kalau merasa darah sudah naik ke kepala, sebutlah stop. Perlahan-lahan saja kalau di restoran, boleh keras kalau lagi sendiri. Ini akan mengingatkan si pemarah untuk banting setir. Jangan teruskan jalan penuh ranjau itu. Lalu alihkan pikiran ke yang lebih produktif. Daripada memarahi anak yang akan ujian, lebih baik doakan agar ia berhasil. Daripada melotot dan teriak karena rumah harum kue, lebih baik mencoba kue itu dan peluklah sang istri yang rajin itu. Keempat, alihkan perhatian Anda. Thomas Jefferson bilang, bila Anda marah berhitunglah dari 1 sampai 10 sebelum bercakap. Kalau sedang marah sekali, hitung sampai 100. Kalau benci pada tokoh politik yang sedang kampanye di layar televisi dan kuping terasa panas karena marah, alihkan saja televisi ke saluran IAI. Atau berdirilah, makan jeruk dulu di meja makan. Kelima, bermeditasi. Tidak usah duduk seperti angka 8. Mencari posisi yang enak. Tarik napas panjang yang dalam. Tambah banyak tambah baik dan pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Atau sebut kata, tenang 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 berulang kali dengan tarikan napas panjang. Bagi yang religius lebih mudah, sebab dapat berdoa atau salat ini sangat menenangkan. Keenam, belajar mendengarkan. Kekurangan dari orang pemarah adalah sangat sukar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Sebab ia merasa pikiran dan pendapatnya adalah yang paling baik. Sikapnya yang sinis dan siap menyerang tiap pendapat orang lain. Yang dicurigai sebagai buruk membuat dia tuli pada kebenaran lawan bicaranya.
Cobalah berlatih untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan lawan bicaranya, dan ucapkanlah kesimpulannya. Sudah benarkah? Kalau belum, dengarkan lebih baik dan periksa lagi. Jika cara-cara ini diikuti dengan rajin, saya yakin dia akan berkurang marahnya. Persoalannya adalah maukah dia melakukannya.